Batas adat Mekamoro di Kapiraya, Krekepea, Makiwidimi dinyatakan sebagai batas orisinal turun-temurun Kapiraya, Papua Tengah. Tapal batas adat antara suku Me dan suku Kamoro di wilayah Kapiraya kembali menjadi perhatian publik setelah tokoh-tokoh adat menegaskan pentingnya menjaga batas tradisional yang telah ditetapkan oleh leluhur sejak ratusan tahun silam. Batas ini yang dikenal dalam bahasa Kamoro sebagai Krekepea dan dalam bahasa Me sebagai Makiwidimi merupakan garis pemisah alami yang telah lama dihormati oleh dua komunitas besar yang mendiami kawasan tersebut. Menurut penjelasan tokoh adat dan kepala suku besar wilayah Mepago, batas ini bukan hanya tanda fisik, tetapi juga merupakan warisan sejarah yang memiliki nilai hukum adat kuat dan tetap diakui oleh masyarakat sampai hari ini. Tanda batas berwujud pohon buah merah dan pohon kelapa. Penanda batas adat ini tidak dibuat secara sembarangan. Para leluhur kedua, suku menanam pohon buah merah dan pohon kelapa sebagai tanda perbatasan yang jelas dan mudah dikenali. Pohon-pohon ini telah tumbuh selama puluhan hingga ratusan tahun dan berdiri sebagai simbol keaslian serta keabsahan batas adat antara kedua suku. Keberadaannya hingga saat ini memperkuat bukti bahwa batas tersebut bukanlah buatan baru, melainkan sudah sangat tua dan memiliki legitimasi adat yang kokoh. Pohon buah merah dan pohon kelapa itu adalah tanda asli. Itulah bukti paling kuat bahwa tapal batas ini sudah ada sejak leluhur kita menetapkannya, ujar salah satu tetua suku dalam wawancara dengan Media News. Makna Krekepea dan Makiwidimi dalam tradisi adat dua suku besar. Istilah Krekepea dalam bahasa Kamoro dan Makiwidimi dalam bahasa Me menggambarkan batas wilayah yang tidak hanya memisahkan tanah, tetapi juga menjadi penanda hubungan adat, komitmen perdamaian, dan kesepakatan hidup berdampingan yang telah dijaga oleh generasi demi generasi. Bagi masyarakat Me maupun Kamoro, istilah itu menyimpan makna spiritual. Ia melambangkan 1. Penghormatan kepada leluhur. 2. Kedaulatan wilayah adat. 3. Kesepakatan damai antar suku. 4. Tanggung jawab moral untuk menjaga batas tanpa konflik. Karena itu, setiap pelanggaran terhadap batas adat dianggap sebagai pelanggaran terhadap warisan leluhur dan dapat memicu akibat sosial yang serius. Latar belakang historis, batas adat yang dijaga sejak zaman leluhur. Menurut para tetua adat, penetapan batas ini dilakukan jauh sebelum adanya pemerintahan modern. Ketika suku Me dan Kamoro pertama kali bermigrasi dan menempati wilayah masing-masing, mereka mengadakan pertemuan adat besar yang menghasilkan kesepakatan batas damai. Dalam kesepakatan itu, ditanam pohon buah merah dan kelapa pada titik-titik tertentu sebagai tanda alamiah. Tradisi masyarakat setempat mempercayai bahwa setiap perubahan atau pencabutan pohon batas dapat mendatangkan konsekuensi adat dan dipercaya dapat mengganggu keseimbangan hidup. Ini adalah garis suci adat. Kalau pohon batas diganggu, itu berarti mengganggu marwah adat dan merusak kesepakatan yang sudah dijaga turun-temurun, ungkap tokoh adat lainnya. Seruan Kepala Suku Besar, hormati dan jaga batas adat Mekamoro, Kepala Suku Besar Wilayah Mepago, Melkias Keia Meyoka. Dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa tapal batas adat ini harus terus dihormati dan tidak boleh diganggu oleh pihak manapun, baik individu, kelompok, maupun kepentingan tertentu. Beliau meminta agar pemerintah Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Nabire, dan pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan bahwa 1. Tidak ada pihak luar yang mengubah batas adat tanpa persetujuan kedua suku. 2. Proyek pembangunan, investasi, maupun penataan wilayah wajib menghormati batas adat Krekepea Makiwidimi. 3. Konflik atau perselisihan yang melibatkan batas adat harus diselesaikan melalui mekanisme adat dan mediasi resmi. 4. Pohon-pohon batas harus dijaga dan tidak boleh ditebang atau dirusak. Melkias Keia juga menegaskan bahwa batas ini adalah identitas sejarah dan bukti bahwa masyarakat Me dan Kamoro telah hidup berdampingan secara damai sejak lama. Pentingnya tapal batas ini dalam konteks modern. Di tengah perkembangan wilayah Papua Tengah, batas adat ini kembali menjadi perhatian penting karena 1. Pertumbuhan pemukiman warga. 2. Program pemerintah. 3. Perluasan wilayah distrik. 4. Potensi eksplorasi sumber daya alam. Karena itu, kejelasan tapal batas menjadi faktor utama untuk menghindari konflik dan memastikan pembangunan berjalan harmonis. Pakar budaya Papua menyatakan bahwa batas adat seperti Krekepea Makiwidimi adalah dokumen hidup yang lebih kuat daripada peta modern karena memiliki legitimasi sosial yang diakui oleh masyarakat secara luas. Pesan moral untuk generasi muda dua suku. Melalui media ini, tokoh adat mengajak generasi muda Me dan Kamoro untuk 1. Mempelajari sejarah tapal batas. 2. Menghormati tanda pohon leluhur. 3. Menjaga hubungan persaudaraan. 4. Menghindari provokasi dari pihak luar. 5. Melibatkan diri dalam pelestarian adat. 6. Tapal batas ini bukan sekadar garis wilayah, tetapi merupakan simbol kehidupan, identitas, dan keharmonisan dua suku besar di Papua Tengah. Penutup. Tapal batas adat Krekepea Makiwidimi merupakan tonggak sejarah penting yang menunjukkan bagaimana leluhur Me dan Kamoro membangun kedamaian, menetapkan wilayah, dan menanam tanda batas dengan penuh kebijaksanaan.
Keberadaan pohon buah merah dan kelapa sebagai penanda orisinal adalah bukti otentik bahwa batas ini telah ada jauh sebelum zaman modern. Dalam era pembangunan saat ini, pengakuan dan penghormatan terhadap batas adat menjadi kunci menjaga keharmonisan serta mencegah konflik antar komunitas. Masyarakat Papua Tengah dihimbau untuk menghargai, melindungi, dan menjaga warisan ini demi masa depan yang damai dan bermartabat.